Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk Bapak dan Ibu semua, para pejuang kesehatan yang saya muliakan. Pernahkah Bapak dan Ibu mendengar sebuah pepatah lama yang mengatakan bahwa tidak semua yang berkilau itu emas, dan tidak semua yang tumbuh dari tanah itu aman? Kita semua tahu dan diajarkan sejak kecil bahwa herbal atau jamu adalah warisan leluhur yang menyehatkan, alami, tanpa bahan kimia, dan pasti aman. Begitu keyakinan yang tertanam kuat di benak kita. Namun, bagaimana jika saya katakan kepada Anda hari ini bahwa keyakinan itu bisa menjadi bumerang yang mematikan? Bagaimana jika niat tulus Bapak Ibu untuk menyembuhkan lutut yang kaku, atau pinggang yang nyeri dengan ramuan dedaunan, atau jamu bungkusan, justru mengantarkan Bapak Ibu ke ruang cuci darah seumur hidup? Ini bukan cerita dongeng untuk menakut-nakuti. Ini adalah kenyataan pahit yang sering saya temui di ruang praktik saya setiap minggu. Banyak lansia yang datang dengan ginjal yang sudah rusak parah. Bukan karena penyakit berat seperti diabetes atau darah tinggi yang tidak terkontrol, tapi justru karena konsumsi herbal tertentu yang dianggap teman, tapi ternyata lawan dalam selimut. Niat hati ingin lari dari obat kimia dokter karena takut ginjal rusak, tapi malah lari ke mulut harimau yang menerkam ginjal lebih ganas. Selamat datang kembali di rumah kita, bersama channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya, Dr. Irfan Ali, merasa sangat bersyukur bisa kembali menemani waktu istirahat Bapak dan Ibu. Hari ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk duduk tenang. Mungkin sambil menyeduh teh hangat tawar, karena kita akan berbincang cukup dalam dan serius. Kita akan membuka mata lebar-lebar, dan saya akan membocorkan dua jenis kategori herbal atau jamu yang paling sering memicu gagal ginjal pada lansia. Saya akan sebutkan ciri-cirinya agar Bapak dan Ibu bisa menghindarinya mulai hari ini juga. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti yang sangat penting ini, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu semua. Bagaimana kabar sendi-sendi Bapak Ibu hari ini? Apakah lututnya masih bisa ditekuk dengan nyaman untuk sholat? Apakah jari-jarinya masih lincah memegang gelas? Saya ingin melihat semangat Bapak dan Ibu untuk belajar. Coba tuliskan di kolom komentar kalimat afirmasi ini. Saya siap cerdas berherbal. Ginjal saya terlindungi. Dan tolong sertakan juga dari kota mana Bapak dan Ibu berasal. Membaca komentar Bapak dan Ibu yang saling mendoakan dari Sabang sampai Merauke selalu menjadi penyemangat tersendiri bagi saya. Bapak dan Ibu, ada mitos besar dan berbahaya yang beredar di masyarakat kita. Mitos itu berbunyi, kalau obat dokter itu kimia, racun, bikin ginjal rusak. Kalau herbal itu alami, jadi pasti aman diminum kapan saja, dicampur apa saja, dan sebanyak apa saja. Izinkan saya meluruskan hal ini dengan penuh kasih sayang. Anggapan ini salah besar. Faktanya, racun paling mematikan di dunia pun banyak yang berasal dari tanaman. Herbal itu mengandung senyawa kimia alami yang sangat kuat. Jika dosisnya salah, atau jika jenis tanamannya keliru, apalagi dikonsumsi oleh lansia yang fungsi ginjalnya sudah menurun secara alami, senyawa itu bisa menumpuk menjadi racun yang merusak saringan ginjal secara permanen. Mari kita bercermin dari kisah nyata salah satu pasien saya yang sangat saya hormati. Sebut saja namanya Ibu Rohana. Usia 68 tahun, Ibu Rohana adalah sosok ibu yang aktif. Dulunya guru senam, namun 5 tahun terakhir, beliau tersiksa dengan nyeri lutut dan pinggang akibat pengapuran sendi atau osteoarthritis. Beliau takut sekali minum obat pereda nyeri dari dokter karena termakan isu bahwa obat dokter merusak ginjal. Suatu hari tetangganya menyarankan beliau untuk minum jamu pegalinu bungkusan yang dijual bebas tanpa izin BPOM yang jelas, yang katanya herbal murni dari akar-akaran. Ibu Rohana dengan semangat ingin sembuh, membelinya. Beliau meminumnya setiap kali nyeri datang. Rasanya pahit, tapi efeknya ajaib. Baru minum 1 jam, sakit lututnya hilang total. Beliau merasa bisa lari lagi. Ibu Rohana semakin yakin dan terus meminum jamu itu setiap hari, bahkan sehari bisa 2 bungkus, selama 6 bulan penuh. Namun, di bulan ke-7, beliau mulai merasakan hal aneh
yang tidak pernah beliau rasakan sebelumnya. Wajahnya menjadi bulat tembam seperti bulan atau moon face. Padahal badannya tidak gemuk, kakinya bengkak besar, matanya sembab saat bangun tidur, kulitnya menjadi pucat kekuningan, dan badannya lemas luar biasa disertai mual muntah setiap kali melihat nasi. Saat dibawa ke rumah sakit dan diperiksa darahnya, hasil laboratorium membuat anak-anaknya menangis histeris. Kreatinin dan ureum, yang merupakan penanda racun ginjal, angkanya melonjak sangat tinggi, jauh di atas ambang batas normal. Ginjal Ibu Rohana sudah masuk tahap gagal ginjal stadium 5 atau stadium akhir. Saringannya rusak total dan mengkerut. Vonis dokter saat itu adalah beliau harus menjalani cuci darah atau hemodialisis 2 kali seminggu seumur hidup. Ibu Rohana menangis terseduh di hadapan saya. Beliau berkata dengan penyesalan mendalam, "Dokter, saya niatnya menghindari obat kimia supaya ginjal saya aman. Kenapa malah jamu alami ini yang menghancurkan ginjal saya?" Bapak dan Ibu, disitulah letak pentingnya pengetahuan. Ibu Rohana menjadi korban dari herbal yang mengandung bahan kimia obat tersembunyi dan tanaman beracun yang tidak beliau sadari. Lalu, apa sebenarnya 2 jenis herbal atau pemicu yang harus Bapak Ibu hindari itu? Dan bagaimana mekanismenya merusak ginjal? Mari saya jelaskan dengan detail dan analogi sederhana. Pemicu pertama adalah herbal oplosan atau jamu pegal linu yang dicampur bahan kimia obat BKO. Ini adalah musuh terbesar kita. Bapak Ibu harus waspada jika membeli jamu serbuk atau cairan yang klaimnya cespleng atau tokcer, yang begitu diminum, nyerinya hilang seketika dalam hitungan menit. Herbal asli itu kerjanya lambat, butuh waktu. Jika instan, curigalah di dalamnya sudah dioplos dengan obat steroid seperti dexamethasone atau obat anti nyeri dosis tinggi seperti fenilbutazon yang digerus dan dimasukkan ke dalam jamu tersebut. Bayangkan ginjal Bapak Ibu seperti mesin mobil tua yang harus dirawat pelan-pelan. Obat kimia keras dalam jamu oplosan itu ibarat Bapak Ibu memaksa mesin tua itu untuk balapan dengan kecepatan tinggi setiap hari tanpa henti. Mesinnya akan panas, berasap, dan akhirnya meledak. Steroid yang diminum sembarangan akan menyebabkan penumpukan cairan, membuat wajah bengkak moon face, tulang keropos, dan memicu diabetes yang akhirnya merusak ginjal. Sementara, anti nyeri dosis tinggi akan langsung melukai saringan ginjal, mengurangi aliran darah ke ginjal, sehingga ginjal menjadi kering dan mati. Pemicu kedua, dan ini yang sering tidak disadari karena murni tanaman, adalah tanaman yang mengandung asam aristolokat. Tanaman ini sering ditemukan pada jenis akar-akaran liar tertentu atau tanaman merambat yang dalam pengobatan tradisional Tiongkok kuno disebut fangji, atau di Indonesia sering terselip dalam racikan jamu pegal linu tanpa merek yang diambil dari hutan sembarangan. Zat asam aristolokat ini sangat jahat terhadap ginjal. Bayangkan zat asam aristolokat ini seperti lem perekat super yang sangat kuat dan bersifat korosif atau merusak. Saat Bapak Ibu meminum rebusan akar-akaran yang mengandung zat ini, dia masuk ke dalam saringan ginjal. Dia tidak hanya lewat, tapi dia menempel kuat di dinding saringan ginjal dan melukainya. Luka ini kemudian sembuh, tapi meninggalkan jaringan parut atau bekas luka yang keras dan kaku. Bayangkan kulit tangan Bapak Ibu kalau habis kena luka bakar parah, lalu sembuh, kulitnya jadi keras, kaku, dan mengkerut, bukan? Nah, ginjal Ibu Rohana mengalami hal itu. Proses ini disebut fibrosis ginjal. Ginjal yang tadinya sebesar kepalan tangan, kenyal, dan merah segar, berubah menjadi kecil, keras seperti batu, dan warnanya pucat. Kalau sudah begini, saringannya tertutup rapat. Racun tubuh tidak bisa keluar, menumpuk di darah, dan meracuni otak serta jantung. Ada 3 bahaya utama yang mengintai di balik konsumsi 2 pemicu tadi. Bahaya pertama adalah pengerasan ginjal permanen. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika ginjal sudah mengeras karena asam aristolokat, tidak ada obat di dunia ini yang bisa mengembalikannya menjadi empuk lagi. Sel-sel penyaringnya sudah mati. Pilihannya tinggal cuci darah seumur hidup atau cangkok ginjal yang biayanya ratusan juta. Bahaya kedua adalah sindrom Cushing atau keracunan steroid.
Ini terjadi akibat jamu oplosan. Bapak Ibu mungkin merasa badannya jadi gemuk dan segar, padahal itu adalah bengkak air. Tanda khasnya adalah wajah bulat, punuk kerbau di leher belakang. Kulit menjadi tipis, mudah memar, dan gula darah melonjak drastis meskipun Bapak Ibu tidak punya riwayat diabetes sebelumnya. Gula yang tinggi ini kemudian memperparah kerusakan ginjal. Bahaya ketiga adalah gangguan elektrolit jantung yang fatal. Herbal tertentu yang bersifat diuretik kuat, penarik cairan jika diminum. Berlebihan bisa mengacaukan kadar kalium di darah. Kalium adalah listriknya jantung. Jika kalium drop atau melonjak, jantung bisa berhenti mendadak saat tidur. Maka dari itu, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan cek mandiri sekarang juga. Kita deteksi dini, apakah ginjal Bapak Ibu mulai menunjukkan tanda kerusakan akibat konsumsi jamu atau herbal yang selama ini diminum. Silakan, cari posisi duduk yang nyaman dan terang. Langkah pertama, mari kita cek wajah dan leher. Silakan Bapak Ibu bercermin. Perhatikan pipi Bapak Ibu. Apakah terlihat jauh lebih tembam dan bulat dari biasanya? Padahal makan biasa saja. Perhatikan juga leher bagian belakang. Apakah ada gumpalan lemak yang menonjol seperti punuk sapi? Jika iya, itu tanda kuat tubuh Bapak Ibu kelebihan steroid dari jamu oplosan. Langkah kedua, mari cek tulang kering kaki. Silakan Bapak Ibu angkat sedikit kakinya atau bungkukkan badan. Tekan bagian tulang kering di kaki bawah, tepat di atas mata kaki. Dengan jempol tangan Bapak Ibu, tekan agak dalam dan tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Lepaskan jempolnya. Raba bekas tekanannya. Apakah kulitnya langsung membal kembali rata seperti karet? Atau meninggalkan bekas cekungan yang dalam dan lama sekali baliknya? Seperti menekan adonan kue, jika ada cekungan yang tidak mau balik, itu namanya pitting edema. Itu tanda ginjal Bapak Ibu sudah bocor dan tidak mampu membuang kelebihan cairan. Langkah ketiga, perhatikan air kencing nanti. Apakah air seninya berbusa sangat banyak? Berbuih putih tebal, seperti air sabun cucian. Dan coba siram sekali. Apakah busanya hilang? Kalau busanya membandel, tidak mau hilang walaupun sudah disiram berkali-kali, itu adalah tanda bahaya. Busa yang persisten adalah tanda adanya protein yang bocor dalam jumlah banyak karena saringan ginjal sudah jebol. Jika Bapak Ibu menemukan salah satu dari tanda tadi, tolong, saya mohon dengan sangat, hentikan semua konsumsi jamu, jamuan bungkusan, atau akar-akaran yang tidak jelas isinya sekarang juga. Bawa sisa bungkusnya, konsultasikan ke dokter untuk cek laboratorium fungsi ginjal. Lalu, Bapak Ibu mungkin bertanya, "Dokter, kalau begitu apakah kami tidak boleh minum herbal sama sekali? Apakah kami harus menahan sakit seumur hidup?" Tentu tidak. Sobat sehat, solusinya bukan berhenti total, tapi menjadi cerdas. Kita harus kembali ke bahan alam yang jelas, yang ada di dapur kita, yang kita tahu bentuk aslinya, bukan serbuk misterius. Hari ini, saya akan membagikan solusi pengganti yang aman, efektif, dan ramah ginjal. Kita akan gunakan duo emas rempah yaitu jahe merah dan kunyit, ditambah satu kunci rahasia yaitu lada hitam. Mengapa kombinasi ini? Jahe merah mengandung gingerol yang efek anti nyerinya setara dengan obat pereda nyeri ringan. Tapi dia bekerja dengan cara menghangatkan dan melancarkan aliran darah, bukan memaksa ginjal bekerja keras. Kunyit mengandung kurkumin. Ini adalah juara dunia anti radang alami. Dia memadamkan api peradangan di sendi lutut Bapak Ibu. Hebatnya lagi, kunyit melindungi dinding lambung dari iritasi. Berbeda dengan jamu oplosan yang merusak lambung. Tapi ingat, cara masaknya menentukan apakah dia jadi obat atau jadi ampas. Tolong simak tutorial resep teh emas pereda nyeri sendi ini baik-baik. Bahan yang disiapkan, pertama, 1 ruas jempol jahe merah segar. Kalau tidak ada jahe merah, jahe emprit boleh. Hindari jahe gajah yang besar, karena kandungan minyak atsirinya kurang pekat. Kedua, 2 ruas jari kunyit segar, biang kunyit atau induk kunyit lebih bagus. Gunakan yang segar. Jangan bubuk sachet instan yang ada gulanya. Ketiga, ini kunci rahasianya. Seujung sendok teh lada hitam butiran,
yang ditumbuk kasar. Lada hitam mengandung piperin yang membantu penyerapan kunyit hingga 2000%. Tanpa lada hitam, kunyit kurang efektif. Keempat, 3 gelas air bersih. Cara mengolahnya. Langkah pertama, cuci bersih jahe dan kunyit di bawah air mengalir. Sikat kulitnya sampai tanahnya hilang. Bapak Ibu tidak perlu mengupas kulitnya sampai bersih. Cukup kerik tipis saja bagian yang kotor. Karena di bawah kulit itulah tersimpan minyak atsiri yang paling berkhasiat. Langkah kedua, jangan diparut, tapi iris tipis-tipis atau geprek memarkan sampai pipih. Mengapa tidak diparut? Kalau diparut, ampasnya akan sangat halus dan banyak yang bisa mengendap. Dengan diiris atau digeprek, kita ambil sarinya saja lewat rebusan. Ampasnya aman terbuang. Langkah ketiga, siapkan panci. Gunakan panci tanah liat, keramik, atau kaca tahan panas. Hindari panci aluminium atau besi karena kunyit bisa bereaksi dengan logam tersebut. Langkah keempat, masukkan air 3 gelas, masukkan irisan jahe, kunyit, dan lada hitam. Rebus dengan api sedang sampai mendidih. Setelah mendidih, langsung kecilkan api sekecil mungkin. Tutup panci, beri sedikit celah uap, biarkan mendidih perlahan atau simmering selama 15-20 menit. Biarkan air menyusut menjadi kira-kira 1 gelas. Warna air akan menjadi oranye pekat dan aromanya harum. Langkah kelima, matikan api. Saring airnya ke dalam gelas, tunggu sampai hangat. Boleh tambahkan sedikit madu murni atau gula aren asli. Aturan konsumsi yang aman. Minumlah ramuan ini cukup 1 kali sehari. Di pagi hari setelah sarapan. Kenapa setelah sarapan? Untuk menjaga lambung lansia agar tidak kaget dengan rasa pedas jahe. Minumlah rutin selama 2 minggu. Lalu wajib berhenti atau jeda selama 3 hari sampai 1 minggu. Pola jeda ini penting untuk memberi napas bagi organ tubuh. Nah, dokter, ada banyak pertanyaan yang sering ditanyakan pasien saya terkait hal ini. Mari kita bahas dalam segmen Tanya Jawab Singkat. Pertanyaan pertama, dokter, bagaimana saya membedakan jamu BKO bahan kimia obat dengan jamu murni? Jawaban saya, cara paling mudah adalah lihat efeknya. Jika diminum, langsung hilang sakitnya dalam hitungan menit. Misal, 15-30 menit. Itu hampir pasti jamu oplosan BKO. Jamu murni butuh waktu berhari-hari atau berminggu-minggu untuk meredakan nyeri secara bertahap. Selain itu, lihat kemasannya. Apakah ada nomor BPOM TAR yang asli? Bapak Ibu bisa cek nomornya di internet dan lihat serbuknya. Jamu oplosan seringkali ada butiran kristal putih yang mengkilap. Itu adalah gerusan obat kimia. Pertanyaan kedua, dokter, saya sudah terlanjur minum jamu bungkusan bertahun-tahun. Apa yang harus saya lakukan? Apakah ginjal saya pasti rusak? Jawaban saya, belum tentu rusak permanen jika Bapak Ibu berhenti sekarang. Langkah pertama, stop total hari ini juga. Langkah kedua, perbanyak minum air putih hangat untuk membantu membilas sisa racun. Langkah ketiga, segera ke puskesmas atau laboratorium prodi untuk cek fungsi ginjal kreatinin dan ureum. Jika hasilnya masih di ambang batas atau naik sedikit, insya Allah masih bisa diperbaiki dengan pola hidup sehat. Jangan takut periksa. Lebih baik tahu sekarang daripada terlambat. Pertanyaan ketiga, dokter, bolehkah saya mencampur resep jahe kunyit tadi dengan obat dokter? Jawaban saya, boleh. Tapi beri jeda waktu. Jangan diminum bersamaan. Beri jarak minimal 2 jam. Misalnya obat dokter jam 7 pagi, ramuan herbal jam 10 pagi. Ini untuk mencegah interaksi yang memberatkan lambung dan hati. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, niat ingin sembuh itu mulia. Tapi cara mencapainya haruslah bijaksana. Jangan gadaikan ginjal Bapak Ibu demi janji manis kesembuhan instan dari jamu yang tidak jelas. Sakit lutut memang tidak enak. Tapi sakit gagal ginjal itu jauh lebih menderita. Bayangkan harus ditusuk jarum besar 2 kali seminggu, tidak boleh minum air banyak-banyak, dan badan lemas terus-menerus. Kita tidak mau masa tua kita habis di rumah sakit. Kesehatan di masa tua adalah tentang menjaga amanah raga yang masih tersisa. Jagalah ginjal Bapak Ibu
dengan ilmu. Mulailah beralih ke herbal yang jelas, yang kita olah sendiri dengan penuh cinta di dapur rumah kita. Saya mohon dengan sangat, jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat dan membuka mata, jangan simpan informasi ini sendirian. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan, grup pengajian. Mungkin di luar sana, ada saudara atau teman Bapak Ibu yang sekarang sedang asyik minum jamu tokcer tanpa menyadari bahayanya. Satu share dari Bapak Ibu bisa menyelamatkan nyawa mereka dari mesin cuci darah. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan doa yang tulus. Ya Allah, Zat yang Maha Menjaga, lindungilah tubuh kami dari segala bahaya dan racun. Jagalah ginjal kami agar tetap berfungsi prima hingga akhir hayat. Berikanlah kami kecerdasan untuk memilih obat yang halal dan thayyib, dan angkatlah segala rasa sakit di sendi kami dengan kesembuhan yang sempurna. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya Dr. Irfan Ali. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Tetaplah cerdas, tetaplah waspada, dan sayangi ginjalmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.